sebetulnya tentang dapur sendiri, saya secara pribadi ya, anggap sekali lagi orang awam, tentang pakem pendapuran di Indonesia terkait pusaka, itu saya mengatakan banyak. Ya, kalau menurut saya sih memang absurd ya, karena nggak ada sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pribadi Frasinata di Banyuwangi Geocerifik Channel. Sobat viewer, saat ini adalah part 3. Ya, pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga membahas tentang keris Kebo Lajer. Nah, kerisnya Patih Gajah Mada. Kerisnya Patih Gajah Mada yang diduga kerisnya Patih Gajah Mada dengan dapur Kebo Lajer. Ya, Kebo Lajer. Gitu. Saat ini di sini sedang hujan ya, jadi kalau misalkan suaranya agak terganggu sedikit, mungkin agak noise ya, mohon dimaklumi. Oke, Bung Gowim, ya, kita ketemu lagi. Sekarang kita menginjak pada bahasan yang sudah kita janjikan kepada para sobat viewer, yaitu tentang apa makna Kebo Lajer itu sendiri. Ya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ya maaf ya, agak hujan ini sobat viewer ya. Ya. Saya ingin menyampaikan tentang pengetahuan umum terkait keris berdapur Kebo Lajer. Ya. Kebo Lajer ini oleh masyarakat umum dianggap sebagai keris untuk petani. Ya. Mungkin sobat viewer justru lebih paham daripada saya. Ini kan saya hanya mengulas ya, Bung Pri ya. Nah, siapa tahu jadi antara sobat viewer yang melihat belum tahu tentang dapur keris Kebo Lajer. Nah, Kebo Lajer ini keris milik, diduga pada masa lalu keris milik para petani, atau keris yang dimiliki sebagai ageman para petani. Nah, itu diduga karena berasal dari namanya, yaitu kebo. Iya, mungkin dari kebunnya itu ya. Iya, karena kebo tidak mungkin ada di kota. Iya. Dan digunakan kan untuk membajak kan biasanya. Iya, kebo itu ada di sawah. Ya. Sehingga ketika ada keris memiliki nama yang berhubungan dengan sawah, maka dianggap keris itu ya cocok dipegang oleh petani. Ya. Nah, dan diduga kuat dulu keris itu sengaja dibuat untuk petani, padahal tidak demikian. Banyak juga keris yang modelnya itu ron pari misalnya. Kayak Wia Usi pernah mengatakan bahwa keris yang ditemukan di Doko dimuat juga, ditayangkan juga di channel ini. Itu Wia Usi mengatakan ini bilahnya mirip daun padi. Ron pari. Orang Jawa biasanya menyebutnya ron pari. Ron itu daun, Pak. Nah, pari itu padi, gitu ya. Bukan berarti itu milik petani kan begitu. Bukan berarti, belum tentu. Iya. Bukan ya, maksudnya bisa jadi itu milik petani, bisa juga tidak. Iya. Kan itu hanya sebuah bentuk kan. Iya. Dan juga ini dapur kan. Iya. Dapurnya Kebo Lajer, bukan berarti milik petani atau sengaja dibuat untuk petani gitu ya. Kecuali kerisnya ini depannya seperti cangkul. Nah, ini mungkin sudah bisa dipastikan. Menjurus ke sana. Iya, bisa dipastikan ini senjata atau keris yang digunakan atau dibuat untuk petani. Buktinya apa? Ini mirip cangkul, buat nyangkul, nah gitu kan. Nah, tapi keris Kebo Lajer ini hanya dapurnya, nama dapurnya, sementara bentuknya ini tetap keris lurus, keris seperti biasa pada umumnya begitu. Sehingga tidak tepat ketika dianggap keris Kebo Lajer itu sebagai kerisnya petani. Tetapi kalau sobat viewer berpandangan bahwa keris Kebo Lajer itu kerisnya petani karena membaca buku-buku atau pengetahuan turun-temurun yang didapatkan dari orang tuanya, terutama yang dari Jawa Tengahan ya, Mataram, ya tidak apa-apa Bung Pri, tidak masalah gitu loh. Cuma kalau Bung Pri bertanya kepada saya tentang Kebo Lajer, maka itulah jawaban saya begitu. Jadi kita saat ini apa boleh dikatakan membahas Kebo Lajer ini dari pengetahuan belambangannya begitu? Ya boleh. Mungkin kita breakdown atau kita benturkan istilahnya begitu. Pengetahuan umum tentang Kebo Lajer dengan pengetahuan yang muncul dari kenyataan empiris di lapangan. Di lapangan masyarakat Belambangan maksudnya.
Karena memang faktanya terjadi perbedaan memang. Perbedaan pendapat begitu. Iya, iya. Ya. Mungkin Bung Pri bisa memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang memunculkan jawaban dari saya. Itu mungkin begini. Kenapa kok sampai terjadi perbedaan itu? Itu mungkin seperti ini ya. Karena kalau mungkin orang di luar Belambangan mungkin ya bisa dikatakan seperti itu, kebo itu ya memang adalah suatu mungkin hewan yang digunakan dalam istilahnya itu pertanian untuk membajak sawah. Tetapi ketika untuk di Belambangan sendiri, ternyata kebo itu tidak hanya digunakan untuk di sawah. Kebo itu juga salah satu hewan yang disakralkan. Ya. Kenapa kok disakralkan juga? Mungkin karena ada beberapa nama bangsawan-bangsawan Belambangan ini juga bernama kebo seperti itu. Apakah mungkin seperti itu? Ya, memang seperti itu. Jadi kebo lajer di Belambangan menurut pandangan masyarakat Belambangan, dalam hal ini perlu digarisbawahi, masyarakat Belambangan yang dimaksud adalah masyarakat pedesaan, relik yang belum mengalami kontak bahasa dengan pengguna bahasa lain, yang belum mengalami kontak budaya dengan orang dari suku lain begitu, itu menganggap bahwa kebo di Belambangan itu adalah nama sakral. Dan binatang kebo itu juga disakralkan pada masa lalu. Nah, terkait nama kebo di Belambangan itu, nama kebo itu adalah sebutan untuk atau gelar yang diberikan kepada seorang laki-laki kesatria. Makanya di Belambangan itu ada namanya misalnya kebo bercuet, itu seorang kesatria yang akhirnya berubah menjadi raja. Kan begitu. Nah, gelar kebo untuk seorang bangsawan kesatria ternyata bukan hanya di Belambangan, Bung Pri, tapi juga di Bali. Juga. Ya. Jadi Bali dengan Belambangan, seperti pada episode kemarin kita katakan bahwa kita memiliki hubungan erat. Gelar kebo juga tidak hanya digunakan di Belambangan saja, tapi juga di Bali. Makanya di Bali itu patih yang sangat terkenal itu adalah patih Kebo Iwo. Kebo. Iya, kebo, lagi-lagi kebo. Bukan petani, Kebo Iwo bukan petani gitu. Kebo Iwo adalah seorang patih. Nah, juga demikian dengan Kebo Mercuet di Belambangan, itu bukan petani, dia raja. Bahkan gelarnya sendiri itu kan Sri Aji Rajanata dia Kebo Mercuet. Nah, ya mungkin seperti itu ya. Karena memang banyak nama kebo ya. Ya kalau mungkin ini sepengetahuan saya mungkin ya. Mungkin kalau sobat viewer itu ada referensi tambahan ya bisa lah mungkin ikut berinteraksi lewat komentar ya mungkin ya. Nah, itu yang sepengetahuan kami itu yaitu tadi. Yang pertama adalah Sri Aji Rajanata dia Kebo Mercuet. Yang merupakan Raja Belambangan. Terus ada lagi Kebo Iwo. Iya, beliau itu adalah patih dari Sri Astasura Ratna Bumi Banten Raja Bedahulu. Nah, kemudian ada Kebo Suro. Nah, itu Kebo Suro itu yang biasanya orang itu kalau di babat-babat itu menyebutnya lembu sora. Oh, ya. Itu kalau di Belambangan itu menyebutnya Kebo Suro. Nah, juga ada lagi Kebo Undo. Itu adalah pahlawan atau istilahnya itu satria, pendekar, itu di era Perang Bayu. Berarti tahun 1700-an ya? Ya, 1700-an itu juga ada. Nah, jadi kan ada banyak referensi bahwa kebo itu istilahnya di Belambangan itu tidak menjurus kepada nama hewan itu begitu. Dan tidak menjurus kepada profesi petani. Iya, profesi petani begitu loh. Nah, juga ada saya mendengar itu kebo gimbal. Oh ya, Kebo Gimbal juga ya kan sudah kita pernah juga dimuat ditayangkan di channel ini, yaitu salah satu pahlawan Belambangan pada masa Perang Bayu. Jadi perang melawan VOC tahun 1773-an lah ya. Gitu, iya. Nah, kemudian hubungannya keris Kebo Lajer ini itu kan kalau begini kan harus ada istilahnya itu benang merahnya ya Bung Gowim ya. Bagaimana legitimasi
istilahnya itu kan tadi kan secara fakta atau mungkin memang ada orang-orang yang istilahnya itu berprofesi bukan petani yang menggunakan gelar kebo. Tetapi untuk kebo lajer sendiri, ini apa? Gitu? Iya, alasannya apa? Kok sampai misalkan itu kita itu memunculkan satu analisa, misalkan itu, ini memang faktanya itu memang bukan keris untuk petani begitu. Jadi itu kita menguliknya itu dari ilmu kebahasaan Bung Priya. Dari nama kebo lajer itu sendiri. Jadi menggunakan teori linguistik. Nah, kebetulan saya tidak awam karena memang saya suka meneliti bahasa dan berijazah kan begitu ya. Jadi ada lisensinya. Jangan khawatir ya Sobat Viewer ya. Ini memang salah satu ahli bahasa, tapi beliau ini merendah sebenarnya. Kalau saya ditanya tentang keris, maka saya mengatakan orang awam karena tidak berijazah. Walaupun saya suka mengoleksi keris ya gitu. Dan juga menggali keris karena menggunakan metal detektor ya. Nah, kebo itu kenapa saya secara pribadi mengatakan bahwa kebo, nama kebo dan gelar kebo itu tidak identik dengan petani. Karena pertama kebo itu dijadikan sebagai nama keramat ya. Gelar seorang kesatria. Bayangkan masa seorang kesatria diberi gelar jelek? Tidak. Kebo memang di dalam bahasa Indonesia itu dianggap sebagai hewan pemalas. Saya tidak paham makna semantis itu muncul kebo sebagai hewan pemalas itu dari mana, saya tidak paham. Karena Anda tahu sendiri, sawah di Indonesia itu seberapa luas, sebelum ada traktor itu sebagian besar dibajak dengan kebo, sebagian kecil dibajak dengan sapi, tapi sebagian besar dengan kebo. Betul apa tidak? Betul. Nah, kenapa kok dikatakan kebo itu pemalas? Kalau menurut saya ini ini mungkin bisa jadi seperti ini. Ketika sekarang itu pertanian sendiri ya, sawah itu sendiri sekarang itu mengarah kepada industrialisasi, sekarang itu berarti kan pemanfaatan hewan itu semakin sedikit begitu loh. Jadi kita tidak bisa melawan, ya namanya juga hewan kan pasti ada batasnya begitu ya. Kadang kan kita tidak bisa memaksa hewan yang mungkin sudah capek atau seperti apa, itu tidak bisa. Tetapi itu tidak terjadi kalau kita menggunakan traktor. Nah, bisa jadi pergeseran kenapa kebo dianggap pemalas itu karena nggak dipakai. Iya, di dalam industrialisasi ini, jadi kebo itu tidak bisa dipaksa untuk memenuhi kebutuhan istilahnya beras ini tadi. Maksudnya Bung Pri ini adalah kebo itu dia bekerja sesuai dengan batasnya dia, fitrahnya. Sementara kalau menggunakan traktor bisa dipacu. Misalnya satu hari sekian hektar. Nah, kebo tidak bisa. Dianggap pemalas. Ya. Oke, sudah tidak masalah. Tetapi intinya adalah dalam peribahasa bahwa kebo itu simbol pemalas. Berarti kan sebetulnya terbantahkan karena kebo adalah hewan pekerja keras kan begitu. Nah, dari sifat hewan yang pekerja keras itulah akhirnya digunakan sebagai julukan atau sebagai apa namanya tadi itu, gelar untuk seorang laki-laki kesatria yang kuat badannya, yang yang kuat badannya, yang tidak kenal lelah, diberilah gelar kebo itu. Nah, itu digunakan di Belambangan dan Bali. Mungkin Sobat Viewer juga masih ragu ya bahwa kebo itu adalah hewan yang luar biasa, maksudnya dikeramatkan. Tapi ada satu bukti bahwa sampai saat ini di keraton sampai di Solo kan masih ada. Kebo bule. Ya itu. Itu kan dirawat kan begitu. Bahkan dikasih gelar kiai loh itu. Kiai kebo apa gitu. Kiai kebo bule. Kotorannya katanya memberi berkah. Itu menunjukkan bahwa pada masa lalu kebo itu adalah hewan yang dihormati dan nama kebo diberikan kepada orang yang juga dihormati. Jadi nama kebo itu tidak menjurus kepada profesi pertanian. Kedua adalah lajer. Kan ini namanya tadi kebo lajer ya. Lajer ini sebetulnya satu akar kata dengan lajar, yang kemudian saat ini berubah mendapat awalan pelajar, belajar. Wah, ini menarik loh ini. Ya, menarik loh ini. Jadi sebetulnya adalah kebo lajer ini, tapi di sini jangan diartikan sama seperti sekarang. Lajar adalah orang yang
belajar mencari ilmu dari tingkat SD, bukan. Ya, tidak seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah orang yang memiliki pengetahuan tinggi gitu loh. Oh, berarti orang pekerja keras yang badannya kuat tetapi berpengetahuan. Ya. Makanya diberikan gelar kebo itu kepada bangsawan, keraton, kesatria yang luar biasa. Dan pusakanya, dapurnya adalah kebo lajer. Oh, begitu. Jadi ini versi belambangan masyarakat di desa Sobat Viewer ya. Jadi kalau Sobat Viewer berbeda pendapat, sekali lagi silahkan, tetapi tidak perlu marah-marah. Cukup tulis di kolom komentar saja. Kan begitu Bung Pri ya? Ya. Jadi kebo lajer itu adalah keris untuk para kebo bangsawan, bukan kebo di sawah, bukan. Kayak kebo mercuet, kebo ini itu kebanyakan kerisnya adalah kebo lajer. Gitu. Jadi asal katanya kalau dari ini sekali lagi saya kutip ya, Bung Owim ini ya, adalah berasal dari kata kebo lajar. Iya, lajar. Dan lajar ini sebenarnya sekarang itu digunakan, sampai sekarang digunakan kata ini mengalami diberikan awalan menjadi pelajar. Ya, dalam proses morfologi seperti itu. Bisa jadi karena ada kata ajar itu ya. Nah, orang-orang menganggap itu berasal dari kata ajar. Gitu. Termasuk para ahli bahasa mengatakan pelajar belajar itu kata dasarnya adalah ajar. Tapi tidak pernah bisa memberikan argumentasi yang kuat. Kenapa kok selalu muncul bunyi L di situ? Lajar. Tapi ada loh. Belajar. Pelajar. Kenapa kok tidak misalnya Ajar ya? Kenapa kok tidak seperti itu ya? Misalnya belajar, pelajar. Jadi L-nya hanya muncul di satu kata saja. Tidak muncul di kata yang lain. Tapi kenyataannya di semua kata ajar ketika mendapat itu awalan p dan b selalu muncul bunyi L, bunyi trill namanya. Walaupun mungkin juga ada sebagian orang yang bisa menjelaskan ya, yang seolah-olah itu masuk akal, tapi sebetulnya tetap tidak masuk akal karena dalam bahasa Jawa kuno ada kata lajar gitu. Iya, lajar ada. Nah, ada. Berarti kan itu kata dasar gitu. Iya. Ya masuk akal juga ya. Terus kan satu lagi kan istilahnya kan Bung Owim ini kan dengan pengetahuan yang dia miliki, istilahnya itu juga dasarnya juga peneliti juga linguistik juga. Akhirnya mungkin bisa mengurai makna itu maksudnya. Ya, bisa menganalisis. Iya. Walaupun mungkin bagi sebagian orang Sobat Viewer mungkin ngawur itu. Ya enggak apa-apa. Tapi minimal saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya omongkan terkait ilmu kebahasaan. Karena ada ijazahnya. Iya, bersertifikasi. Tapi kalau tentang pusaka ya saya mengaku orang awam. Daripada daripada dibully. Ya. Ya, oh, jadi keris kebo lajer ini. Jadi kata lajer itu mungkin mengalami perubahan menjadi lajer mungkin ya. Ya, jadi jadi dalam bahasa Jawa itu ada namanya itu asimilasi, perubahan bunyi, pengurangan bunyi dan penambahan bunyi. Ini kategorinya dalam ilmu morfologi namanya asimilasi. Oh, begitu. Sebetulnya di semua bahasa ada. Cuma bunyi-bunyi yang berubah itu berbeda. Jadi karakternya berbeda. Nah, dalam bahasa Jawa kerap sekali ditemukan perubahan bunyi dari A menjadi E. Dikasih contoh. Contohnya, kalau disuruh dikasih contoh langsung ditodong begini, kadang-kadang saya lupa. Coba-coba dikasih masukan. Misalnya, mungkin kata panjer. Kan ini kan satu kata. Mirip lah dengan lajer ke panjer kan sama. Mungkin dari kata panjer mungkin. Nah, bisa jadi. Tapi coba cari dalam bahasa yang sudah orang lain paham. Bahasa Indonesia ya. Pagar. Nah, pagar ya. Dalam bahasa Indonesia ada kata pagar. Nah, oleh orang Jawa disebut pager. Nah, seperti itu. Dan itu banyak. Tapi kalau saya ditodong itu memang suka lupa. Berarti kan memang setidaknya kan ketika ada satu contoh yang lain, berarti kan sedikit banyak bisa katakan itu memvalidasi bahwa sebenarnya lajer ini berasal dari kata lajer. Karena ada satu contoh juga kata pagar. Itu kalau orang Jawa menyebutnya menjadi pager. Dan banyak contoh yang lain.
Ya karena misalnya, kita kan menyebutnya kan karena, tapi kalau orang Melayu kan gerana. Iya. Nah, jadi Oh, pada iya. suku kata terakhir itu, suku kata terakhir kata karena, itu pada ada terjadi perubahan bunyi a menjadi e. Oh iya. Tetapi di Bali juga menyebut orang Jawa Jawa. Nah, juga orang Bali. Orang Bali juga yang lebih kentara Bali. Semua A pada suku kata terakhir terbuka, Iya. itu menjadi E. Iya memang ya. Gitu. Jadi, bapak, misalnya. Iya. Ya, kemana. Jawa. Hampir mirip omongannya orang Melayu. Iya, gitu. Jadi, bunyi A dengan bunyi E, ini adalah bunyi yang sering mengalami pertukaran. Gitu. Begini, kita kembalikan lagi kepada keris Kebolajer ini Iya, sendiri. iya. Nah, kan kita tahu sendiri Kebolajer itu dianggap adalah salah satu dapur. Iya, standar bentuk. Kan seperti itu, standar bentuk Kebolajer itu. Kalau secara bentuk, apakah mungkin Anda itu mengetahui standar yang membedakan? Kan mungkin ada dapur ini, dapur ini. Ya. Nah, khusus untuk dapur Kebolajer, apakah mungkin Anda itu mengetahui ada salah satu bentuk khusus begitu? Ya begini Bung Bri, kalau saya menjelaskannya kurang begitu detail ya, tapi kalau sobat viewer bisa melihat sendiri nanti ini, ya Kebolajer itu di seluruh Indonesia seperti ini, orang menganggapnya. Jadi sangat simpel, tidak sor-sorannya juga, ya tidak ada sogokan, tidak ada apa. Seperti inilah nanti mungkin bisa di shoot lebih close up begitu. Nah, tapi sebetulnya tentang dapur sendiri, saya secara pribadi ya, Iya. anggap sekali lagi orang awam, Iya. tentang pakem pendapuran di Indonesia terkait pusaka, itu saya mengatakan banyak. Ya, kalau menurut saya sih memang absurd ya, karena tidak ada sekolahnya. Karena ya itu repot ya. Iya, gitu loh. Mungkin karena tidak ada sekolahnya, akhirnya orang itu banyak ya amit sekar PDW mungkin menentukan Mungkin sobat viewer juga kaget loh. Ya, saya ingin memberikan satu alasan sedikit saja ya, karena ini juga waktunya sudah hampir habis ini. Ya, karena dibatasi hanya sekitar sekian menit itu ya. Ya. Kenapa saya mengatakan pemakeman dapur di Indonesia itu ya mohon disikapi dengan bijak. Pertama begini, pendapuran ini kan bentuk, sebetulnya bentuk. Iya, bentuk. Penamaan keris terkait bentuk. Istilahnya dapur. Saya tidak ngerti dapur ini siapa yang pertama mempopulerkan. Ya, tapi saya jelaskan lagi, dapur ini sebetulnya adalah bentuk. Bentuk itu kan pencitraannya kan pencitraan penglihatan. Bentuknya kan harus bisa dilihat. Lihat. Iya. Kan gitu. Iya. Nah, bisa dirujuk kan begitu. Iya. Contohnya misalnya bentuknya seperti apa? Seperti bulan Sabtu, tanggal sepisan. Nah, alisnya nanggal sepisan kan biasanya orang Banyuwangi bilang begitu. Karena tanggal sepisan itu bulan itu sangat sabit sekali. Iya. Jadi bulan muda, tanggal muda itu memang kan bisa dirujuk. Iya. Nah, alisnya sangat tipis sekali ya, gitu. Seperti Putri Campa kan gitu. Iya, seperti mencapa, Pak. Iya. Tapi banyak dapur keris di Indonesia yang tidak bisa dirujuk, abstrak. Contohnya Kebolajer, Kebu Pintar. Apa aja yang dilihat ini? Kok bisa dinamakan Kebu Pintar? Ada enggak yang berhubungan dengan kebu? Enggak ada. Seperti giginya kebu juga tidak. Seperti ekornya kebu? Enggak. Seperti badannya kebu? Enggak. Enggak ada hubungannya dengan kebu. Apalagi pintar. Kok bentuk kok pintar? Pintar itu kata sifat. Iya. Tidak bisa dirujuk, ya kan? Iya. Semuanya subjektif. Iya. Tidak konkret istilahnya. Iya. Kalau menurut guru bahasa itu kata-kata yang tidak konkret. Yang kalau wujudnya tidak ada wujudnya. Iya. Kok bisa digunakan untuk mengidentifikasi bentuk? Sempaner, sempono bener katanya mimpi yang terkabulkan. Kok bisa keris bentuknya mimpi yang terkabulkan? Itu gimana gitu loh. Waduh, ini sepertinya menabrak. Ya, kemudian brojol. Brojol. Keris bentuknya brojol. Iya. Gimana brojol itu? Tapi tidak perlu saya bahas panjang-panjang di sini. Ini hanya sekedar alasan kenapa saya tadi mengatakan sedikit ngawur. Kalau Anda tidak setuju, ya silahkan
isi komentar tapi nggak usah marah-marah. Nggak usah marah-marah. Tapi marah-marah juga nggak apa-apa. Yang penting marah-marahnya di rumahnya sendiri. Jangan sampai datang ke kita terus kemudian marah-marah. Ya jangan ya Sobat Viewer ya. Ya mungkin kalau Sobat Viewer tertarik dengan tema pendapuran keris, Iya. terkait pendapat kita, ya mungkin bisa isi di kolom komentar lah. Kita nanti bisa ngomong yang nggak kalah ngawurnya. Iya, begini saja sudah. Kelihatannya kan ini kan materinya akan sangat menarik sekali ya. Jangan Iya. juga kita juga dibatasi durasi saat ini. Seperti yang saya bilang tadi, ada kata pager. Iya. Kata tadi. Saya dengar ini ya. Iya. Anda juga punya Iya. ini keris yang bernama pager luweng. Oh iya. Nah, bagaimana kalau next episode ini kita membahas itu? Ya boleh. Apalagi kalau Sobat Viewer mungkin nulis di kolom komentar, jadi Nah, iya. Setuju gitu. Nah, iya. Tapi meskipun tidak setuju ya tetap saja. ya, atau mungkin dikulik sedikit tentang pager lubang biar Sobat Viewer itu tahu gitu. Ya, ini menurut yang saya dengar gitu ya. Salah satu koleksinya Bung Gowi Mini, ini ada yang bernama itu, kerisnya itu keris pager luweng. Nah, keris pager luweng ini lagi-lagi, ini juga pernah istilahnya itu menjadi pegangan. Itu juga salah satu Raja Banyuwangi. Raja Blambangan. Kok Ya. Banyuwangi kan masih Ya. belum kerajaan, sudah selanjutnya itu seperti itu. Tetapi kan sekali lagi in-depth-nya kan masih belum. Oh, gitu ya. iya. Seperti apa, itu gimana, itu juga masih episode yang akan pada episode akan datang. Nah, makanya Sobat Viewer ya, tetap ikuti kami terus dan jangan lupa salam Blambangan.